Oke, assalamualaikum, kembali lagi di video saya. Hari ini saya sedang berada di 0 km. Setelah tadi habis buka bersama sama Strata Cycling Club, kita menghabiskan waktu sebentar di Malioboro. Ini sama Om Dwi, juragan laptop ini. Kalau teman-teman mau nyari laptop, jangan lupa cari aja di Violet Notebook. Di Instagram ada ya, Mas? Ya, ada. Mantap. Baru, bekas, servis, pokoknya semuanya ada. Jos. Juragannya Mas Dwi sama The Queen ini yang lagi minta foto-foto, tapi udah sih foto-fotonya. Nah, kalau butuh modal usaha bisa ke Bank Sleman, langsung nanti menghubungi nyonya saya nih. Ini brand ambasadornya Bank Sleman. Nah, hari ini kita akan coba memberikan review ke TCR Advance 1 tahun 2021. Yang pertama akan kita coba bahas adalah apa sih sebenarnya bedanya antara TCR Advance 2020 dan 2021. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah dari bagian frame-nya. Kebetulan ini TCR saya size-nya XS, TCR Advance 2. Ini saya inden 2 bulan baru dapat lur. Nah, yang lainnya biasanya cepet ini sampai 2 bulan karena emang warna yang putih dan size-nya XS tuh agak jarang. Jadi saya agak lama baru dapat sepedanya. Oke, yang pertama dari sisi framingnya, perbedaan antara TCR Advance 2020 dan 2021 itu ada di bagian sini. Nah, di bagian headsetnya ini, kalau TCR Advance yang 2020 itu di sininya bentuknya oval atau melengkung. Tapi kalau yang 2021 dia bentuknya tegas. Jadi bentuknya tegas dan di sini ada sudutnya. Kalau yang 2020 itu di sini nggak ada sudutnya, sama persis kayak bagian depan sini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ternyata bagian top tube-nya itu TCR Advance yang 2021 cenderung lebih kecil batangnya dibandingkan dengan TCR Advance yang 2020. Di bagian sini dia lebih kecil dan tulisannya di sini kalau yang 2020 itu besar TCR-nya. Yang ini TCR-nya cuma kecil. Tinggal ini aja TCR-nya kecil banget. Sisi batangnya juga beda. Yang 2021 itu dia di sini lebih oval. Kalau yang 2020 hampir sama dengan model-model sebelumnya, dia di sini lebih rata atau lebih kotak di sininya. Batangnya lebih kotak. Kalau di sini yang 2021 tuh lebih oval di sini, lebih oval. Nah, perbedaan yang dari sisi frame-nya itu. Yang pertama lekukannya di sini, yang kedua batang top tube-nya yang lebih kecil, yang ketiga adalah bagian ini yang lebih ramping, dan berikutnya bagian fork yang di sini dia terpotong. Kalau yang 2020 tuh utuh depan belakangnya. Kalau yang 2021 di bagian belakangnya terpotong lebih kecil. Jadi dia memotong atau memangkas berat bobot sepeda secara keseluruhan. Wheelset yang dipakai masih sama, tetap Giant PR2, meskipun sudah lebih dikembangkan lagi. Jadi di TCR yang Advance 2021 dia lebar, bibir rimnya lebih lebar karena dia emang lebih support ke tubeless atau tubeless ready-nya itu benar-benar sudah lebih maksimal. Jadi bibir rimnya lebih lebar. Teman-teman bisa perhatikan ini. Jadi kesan bannya 725 ini terekspos benar-benar jadi sangat besar. Ini juga Continental, saya sudah ganti Continental Grand Sport 725, tapi kesannya jadi sangat besar, sangat lebar karena emang ikuti bentuk krimnya yang juga emang bibirnya itu lebar. Itu dari sisi wheelsetnya. Ban yang dipakai masih tetap sama Gavia AC1 tubeless. Yang kemarin baru saya pakai 10 km ternyata bocor. Saya nggak tahu, mungkin kena pecahan kaca. Dia robek, bocor, dan nggak bisa lagi saya tambal dengan Giant Lubricants yang buat tubelessnya. Jadi akhirnya saya ganti pakai ban dalam. Yang depan saya ganti ban Continental Grand Sport 725. Itu kalau dari sisi aksesorisnya hampir nggak ada yang berubah.
Sadelnya sama 2020-2021 dia pakai Giant Approach, stemnya Giant Connect tapi udah nggak ada tulisan Connect-nya di sini. Drawbarnya juga pakai Giant. Headsetnya ada sedikit perubahan, sudah saya bahas di bagian sebelumnya. Kemarin saya sudah test ride. Ini berarti percobaan ketiga saya riding pakai si TCR Advance 2 2021 ini. Size-nya XS, emang sesuai dengan tinggi badan saya yang punya torso pendek. Jadi torso saya pendek, jadi saya harus menyesuaikan sepeda saya ke downsize atau ke size yang lebih kecil. Jadi itu membantu support reach dari saddle ke dropbar. Jadi saya nggak perlu ngubah-ngubah stemnya terstandar, saya bisa pakai size XS. Nah, konsekuensinya adalah nanti bagian sini seat postnya harus saya agak angkat lebih tinggi supaya bisa mensupport panjang insem saya yang memang lebih panjang daripada torso saya. Size-nya XS. Di percobaan pertama kemarin sih nggak sempet bisa nggak sempet bisa nyoba secara benar-benar baik, hanya trek pendek 15 kilometeran lah dan akhirnya bocor. Tapi ada satu catatan dari wheelset, atau saya nggak tahu entah itu wheelset atau ban dari TCR Advance ini, tapi menurut saya sih entah itu bannya atau entah itu wheelsetnya, tapi sepeda ini kalau buat akselerasi atau buat sprint atau kita mau cepet dari posisi standar, itu dia emang kerasa agak goyang. Saya awalnya saya berpikir oh mungkin ini QR-nya kurang kencang, akhirnya saya berhenti, saya kencengin lagi sampai maksimal benar-benar kencang, lalu saya coba lagi gas dan ternyata tetap sama. Nah, sejak itu saya merasa oh mungkin ada sesuatu. Kecurigaan saya ternyata setelah saya test ride yang kedua ini, setelah ban depannya saya ganti ke Continental Grand Sport dan belakangnya masih pakai tubeless Gavia AC1 itu, sensasi goyangnya pas di push effort, pas untuk akselerasi itu berkurang jauh di fork depan atau di bagian roda depan, tapi di bagian roda belakang masih tetap kerasa goyang. Jadi mungkin kesimpulan awal saya adalah ban yang digunakan si Gavia AC1 ini mungkin dia terlalu lentur ya. Jadi untuk akselerasi itu dia kayak agak meleot dikit bannya mungkin ya. Padahal saya udah kasih tekanannya 110 PSI di belakang, dari depannya 100 PSI. Jadi udah cukup keras, tapi tetap aja ada sensasi dia itu goyang. Saya sudah coba pesan ban belakang juga, Continental Grand Sport sedang dikirim. Nanti saya akan berikan juga reviewnya. Kalau emang sensasi goyangnya itu hilang setelah saya ganti ke bannya Continental Grand Sport, berarti mungkin memang ban yang dipakai di TCR Advance ini perlu perbaikan. Tapi kalau ternyata nanti nggak banyak berubah atau nggak banyak yang perubahan yang bisa dirasakan, berarti mungkin wheelset dari si Giant TCR ini perlu diganti ke wheelset yang lebih bagus. Nanti kita akan coba eksploitasi lebih jauh lagi. Nah, di catatan yang kedua, ketika saya test ride kemarin dari rumah ke Tugu, setelah sholat tarawih kemarin sekitar 8:30 saya berangkat, menempuh jarak sekitar 20 km pulang pergi. Ternyata dengan mode berkendara santai, dan saya yang udah jarang banget training ya, sebulanan terakhir ini udah jarang training, latihan juga udah nggak pernah, terus kebentur puasa juga, jadi lebih banyak nggak sepedaannya. Itu ternyata masih bisa dapat average speed 29 km per jam tanpa saya ngerasa ngos-ngosan, tanpa saya ngerasa ngasih effort yang berlebihan ke sepeda ini. Jadi dengan Giant TCR ini saya rasa cukup mudah untuk mendapatkan kecepatan yang cukup tinggi. Kemarin saya dari Denggung sampai ke Jombor dengan gradien jalan yang agak turun, mungkin sekitar -2
derajat atau 3 itu nahan kecepatan 40 sampai 50 tuh masih enak banget pakai sepeda ini, nggak ada masalah sama sekali. Jadi menurut saya sih si Giant TCR ini enak buat buat ya yang kenceng banget ya enggak, pelan banget ya enggak, speed sekitar 40 sampai 50 tuh enak banget pakai Giant ini. Yang itu menurut saya kalau pakai Stratos itu sudah cukup ngos-ngosan kalau harus ngejar atau mempertahankan speed di antara 40 sampai 50 tuh. Stratos biasanya enak itu di kecepatan 35 sampai 40 km per jam. Itu enak di jalan. Di atas itu biasanya udah gampang capek. Nah, tapi kalau pakai TCR ini saya belum coba test ride yang terlalu jauh sih. Mungkin nanti saya akan coba ikut Ladber SCC supaya bisa benar-benar menguji si Giant TCR ini. Secara keseluruhan dari hasil test ride ketiga ini buat kota-kota enak, nyaman, nggak terlalu kaku banget, sepedanya juga lincah. Mungkin karena size-nya juga kecil, saya downsize, jadi enak dan lincah. So itu dulu kesan dan review saya sedikit mengenai si Giant TCR Advance 2 tahun 2021 ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Kalau teman-teman punya pertanyaan, jangan lupa sebutkan di kolom komentar. Nanti saya akan coba balas lebih banyak lagi. Dan juga teman-teman kalau mau nyari sepeda Giant utamanya, baik itu baru ataupun pre-love yang berkualitas, teman-teman bisa follow Instagram kami di Warung Sepeda Jogja. Oke, IG-nya di Warung Sepeda Jogja. Ada banyak barang di display Instagram kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.